Jadi eh, kenapa saya polanya bikin project, teman-teman? Jujur aja, jadi ketika teman-teman eh, berkaitan erat dengan project-project seperti ini, sebenarnya saya dalam proses pelatihan juga gitu. Artinya melatih teman-teman nanti sebenarnya kalau project real yang benerannya nanti lebih complicated lagi, teman-teman. Artinya harus benar-benar waktu itu harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Dalam artian karena kan project itu kan bersifatnya kan pekerjaan yang mau kita buat nyantai bisa, mau tidak nyantai juga bisa gitu. Mau kita ya nyantai aja nanti aja gitu. Nah, itu bisa juga. Ntar-ntar aja gitu bisa juga. Atau mau kita kerjain sekarang bisa juga. Jadi tergantung ritmenya itu tergantung kita gitu. Kalau sistem project di aplikasi ya. Project aplikasi itu seperti itu. Jadi teman-teman nanti tinggal menyesuaikan aja eh, apa namanya ritme atau irama yang teman-teman punya itu mau kayak gimana gitu. Yang penting timeline di Scrum-nya itu disesuaikan dengan ritme kita gitu loh. Ya, maksudnya ritme kita tuh pola kerja kita, kita misalkan sambil bekerja atau kegiatan lain itu disesuaikan waktunya sama waktunya kita. Nah, itu enaknya kalau kita mengerjakan project yang berkaitan dengan software. Nah, jadi seperti itu ya polanya. Karena di tugas yang saya berikan itu juga tugasnya adalah sebenarnya saya ingin tahu sudah sejauh mana gitu teman-teman mengerjakan progres dari project yang saya berikan itu sudah sampai di mana gitu. Jadi saya alat ukurnya itu dari Scrum itu gitu. Kan saya nggak tahu alat ukur yang kalau saya tanya satu-satu kan pasti jawabannya kan bisa sama, bisa berbeda gitu kan. Tapi dengan adanya Scrum kan saya tahu, oh ternyata dia baru mengerjakan sekian persen, baru mengerjakannya ini. Jadi alat ukurnya itu. Kalau misalkan, oke Pak saya udah 50%, oke kita tinggal lihat buktinya kan gitu. Jadi enak gitu. Jadi Pak saya udah buat ini 50%, mana hasilnya dari 50%. Jadi ada komparasinya gitu ya. Supaya apa? Supaya sesuai dengan karena nanti kalau memang di real pekerjaan kita, misalnya teman-teman udah lulus nih, kemudian bekerja di perusahaan software lah atau software house atau development untuk software gitu. Ya itu sama juga. Nanti kan atasan itu atau project leader teman-teman kan pasti akan cek. Oke, misalkan Mbak Nesya ini udah sampai di mana kerjaannya, mana reportingnya, gitu kan pasti ditanya gitu, teman-teman ya. Pasti akan ditanya seperti itu. Sudah disampai di mana proses kerjaannya dan sudah ada kendala enggak gitu kan. Terus karena kan eh, kalau kita ngerjain project ya mau nggak mau kan kita harus mikir tuh. Ya ada sih teman yang bisa kita ajak discuss, cuman kan hanya sekedar saran saja, suggest aja gitu, saran aja. Tapi dalam proses pengerjaannya tetap kita gitu kan. Kalau aduh saya pusing nih di instruksi ini gimana ya caranya? Ya, kita cuman buat mereka cuma kasih masukan, coba kamu ini begini begini begini. Tapi selanjutnya kita yang ngerjain. Nah, dari situ kan harus kita latih dari sekarang gitu loh, teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti kan di TI itu kan ya tidak jauh dari networking, IoT, software gitu kan. Berkecimpungnya itu gitu. Teknik informatika kan berarti teman-teman harus terbiasa eh, ber- berkaitan erat dengan software gitu kan. Kalau teknik informatika. Jadi software-software itu teman-teman harus sudah bisa. Terus juga ketika ada project gitu ya, teman-teman juga harus sudah mulai memilih bahasa programan apa yang mau teman-teman kuasai gitu. Karena nanti kalau real pekerjaan misalkan teman-teman ngelamar nih, ya kan, atau sedang mengerjakan project dari owner yang punya duit lah, kata investor gitu. Kan kalau investor nggak mau tahu kalian mau pakai bahasa apa, gitu. Yang penting bisa. Oke nih saya misalnya punya case, saya mau apa tahu apa namanya kandungan minyak di lokasi tertentu. Nah teman-teman kan nanti membuatkan alatnya kan, membuat alat sensornya yang bisa mendeteksi keberadaan minyak di suatu lokasi tertentu. Berarti teman-teman kan nanti harus tahu bagaimana coding port, gitu kan, port untuk membaca sensor kan gitu. Terus pakai bahasa programannya apa ya? Kalau owner itu kan atau si apa yang mau beli software kita kan dia nggak mau tahu. Ya saya nggak ngerti. Silakan aja dibuat, terserah mau pakai Python, mau pakai Java gitu kan, mau pakai PHP atau pakai bahasa C++ atau mau pakai bahasa Golang.
Ya terserah, yang penting alat itu bisa dipakai atau aplikasi itu bisa dipakai untuk mendeteksi keberadaan minyak. Kan gitu ya. Artinya apa? Artinya kan kita dituntut ya harus bisa mensimulasikan bahwa ketika kita ngoding itu bisa membuat sensor itu bekerja. Gitu. Mau pakai Python ya monggo, mau pakai Java ya silahkan. Gitu. Mau pakai bahasa C++ juga silahkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dari segi kesimpulannya apa? Kesimpulan teman-teman harus mulai bisa salah satu bahasa pemrograman teman-teman harus bisa dikuasai gitu. Fokusnya satu, kalau misalkan Pak, tapi kan dosen ngajarinya berbagai macam mata kuliah, is okay, nggak masalah. Tapi maksudnya teman-teman harus mulai dari itikat sendiri gitu ya. Itu harus sudah mulai mencanangkan dari sekarang. Saya harus bisa bahasa ini gitu. Saya harus bisa desain pakai ini, pakai Photoshop, CorelDRAW, dan sebagainya, Macromedia atau dan sebagainya. Nah, jadi harus sudah mulai melatih diri sendiri. Mau kita menguasai apa nih? Atau AutoCAD apa? Ya sudah ngulik aja dari sekarang gitu loh teman-teman. Karena biar bagaimanapun di perkuliahan pasti akan diberikannya berbagai macam jenis bahasa pemrograman. Apapun itu gitu. Karena kan itu nah, mereka kan menyesuaikan dengan skill dari dosennya masing-masing. Gitu. Tapi kan kalau kita bicara kemampuan, makanya teman-teman mulai dari sekarang itu harus sudah mulai melatih diri kita sendiri supaya teman-teman tuh ada salah satu bahasa pemrograman yang teman-teman memang kuasai gitu. Jangan sampai nggak dikuasai. Gitu ya teman-teman ya. Jadi silahkan diperdalam salah satu bahasa pemrograman yang nanti bisa teman-teman gunakan sebagai modal lah. Ya, sebagai modal buat teman-teman nanti ya setidaknya kan ketika teman-teman masuk ke jurusan teknik informatika, ya mau nggak mau harus bisa gitu. Salah satu bahasa pemrograman yang teman-teman yang nanti yang mungkin dianggap mudah atau gampang atau mudah dipelajarinya apa. Nah itu teman-teman harus satu fokus gitu ya. Terus-menerus pakai bahasa itu. Ada salah satu di teman kakak kelas kalian di kelas kakak kelas gitu. Ya, pokoknya setiap dosen menjelaskan web gitu ya, pemrograman web, dia pakainya Python gitu. Kemudian ada Android, dia juga pakai Python. Jadi setiap mata kuliah yang berkaitan erat dengan program, dia selalu pakai Python. Kalau Android dia pakai Kiwi namanya. Kiwi ya, Kiwi. Jadi Python Kiwi. Jadi Python Kiwi itu bisa bikin buat mobile gitu teman-teman. Web juga sama, dia pakai Python. Jadi semuanya tuh pakai Python. Jadi fokus dia pakai Python, ya bagus sih. Artinya dia ya memang dia mendedikasikan dirinya untuk Python gitu. Jadi semua apapun dia pakai Python. Tanpa terkecuali gitu ya. Dan itu bisa ternyata. Dia ngulik gitu. Artinya